Assalamualaikum, yo semuanya, kembali lagi dengan Bang Jeb. Hohoho, apa kalian menunggu-nunggu dongeng The King is Back? Kalau iya, jangan lupa like sebanyak-banyaknya ya, agar dongengnya akan terus lanjut dan Bang Jeb makin semangat untuk mendongeng. Oke? Kalau begitu, langsung saja dah. Check it out. Sebelumnya, setelah Nuo berhasil menyelamatkan adik imut dan manisnya, dia pun membawa adiknya pulang ke rumah. Namun saat Nuo dan adiknya sudah berada di dekat rumahnya, ternyata Nuo sudah ditunggu oleh Keke. Nuo yang melihat pun langsung bertanya, kenapa Keke bisa ada di sini? Tapi Keke malah balik bertanya, kenapa Nuo tidak mengangkat teleponnya? Sambil mengambil gawainya, Nuo menjawab bahwa baterainya habis. Namun pandangan Keke teralihkan kepada gadis imut di dekat Nuo. Keke pun bertanya dari mana Nuo membawanya. Oh dia ya, dia adalah anakku, jawab Nuo dengan muka seriusnya. Lalu Nuo meminta adiknya untuk memanggil dirinya ayah. Adiknya pun langsung memanggil Nuo ayah. Seketika itu kaki Keke langsung lemah tak berdaya mendengar gadis imut dan manis itu memanggil Nuo dengan sebutan ayah. Adiknya Nuo pun memperhatikan Keke dengan seksama. Lalu dia menanyakan kepada Abang Nuo, "Abang, apakah aku memanggilmu dengan benar?" tanya Xiaoye. Mendengar Xiaoye mengatakan seperti itu, Keke akhirnya sadar bahwa dia dipermainkan Nuo. Keke pun langsung memukul-mukul Nuo karena kesal dipermainkan oleh Nuo, sedangkan Nuo hanya tertawa lepas. Setelah itu Nuo menenangkan Keke bahwa dirinya hanya bercanda. "Jadi, kenapa kamu ada di sini?" tanya Nuo lagi dengan serius. Keke pun terdiam sejenak. "Beberapa hari ini kamu kemana saja? Apakah kamu tidak tahu jika ayah sangat khawatir denganmu? Dia beberapa kali melewati rumahmu dengan sepedanya agar bisa membicarakan masalah pekerjaan denganmu. Bahkan tadi malam dia terjatuh dari sepeda dan terluka. Ketika ayah mengompres lukanya, aku melihat lebam sangat besar di pahanya," ungkap Keke panjang lebar ke Nuo. Mendengar itu, Sen sadar dan memperhatikan Keke. "Sudah berapa lama kamu menungguku?" tanya Nuo. Keke pun hanya bingung, apa yang sedang Nuo tanyakan sangat berbeda dengan apa yang dibicarakan. Tanpa banyak basa-basi lagi, Nuo menggenggam tangan Keke dan mengatakan bahwa tangan Keke sangat dingin. "Sudah berapa lama kamu menungguku?" tanya Nuo lagi. Dengan muka memerahnya, Keke menjawab bahwa dirinya menunggu hanya sebentar saja. Nuo pun langsung mengajak Keke untuk masuk ke rumahnya. Tapi Keke menolaknya. Adik Xiaoye yang melihat pun berpikir, apakah Abang Nuo dan kakak perempuan ini sedang menjalin hubungan? Apakah kehadiran kau ini hanya mengganggu mereka? Lalu Nuo paham kenapa Keke menolak. Benar juga ya, sekarang sudah agak sore, sedikit tidak pantas jika berada di rumah lelaki. Aku akan membawamu ke tempat lain, ujar Nuo ke Keke. Singkat cerita, Nuo mengajak adiknya dan Keke ke tempat makan ayam tepung. Di sana, Nuo menanyai Keke apakah ayahnya itu suka mencampuri urusan orang lain. Mendengar itu, Keke menjawab, "Tidak, sama sekali tidak." Lalu Keke pun mengkisahkan bahwa beberapa tahun lalu saat ayahnya menjadi wali kelas, ayahnya sering membawa siswa pulang untuk makan malam. Dia tidak mempunyai siapapun. Dia tidak pernah belajar dan selalu pergi keluar untuk mencari masalah dengan orang lain. Pernah sekali ayah mencegahnya pergi, tapi dia mendorong ayah sampai terjatuh. Lalu malam itu dia datang ke rumah dan langsung berlutut ke ayah sambil menangis. Dia pun meminta maaf kepada ayah. Dia memohon kepada ayah agar meninggalkannya sendiri. Dia merasa tidak berharga. Hari itu adalah hari yang sulit bagi ayah. Beberapa tahun kemudian, anak itu mengalami kecelakaan. Dia ditikam sampai mati. Setelah itu ayah berhenti menjadi wali kelas. Ibuku bahkan bertengkar hebat dengan ayah mengenai masalah ini. "Jika kamu tidak mengikuti kelas, kamu akan mengalami banyak kerugian nantinya," ungkap Keke ke Nuo setelah mengkisahkan tentang ayahnya. Mendengar kisah dari Keke tadi, Nuo pun paham dan mengerti bahwa ayahnya Keke melihat bayang-bayang anak itu dalam dirinya. Dan ayahnya Keke tidak ingin mengulang hal yang sama lagi. Lalu Nuo melirik ke arah adiknya yang dari tadi tidak memakan ayam tepung yang sudah disediakan, malah hanya memperhatikan saja. Nuo pun menanyai adiknya itu kenapa tidak memakannya. "Ayo makan, Dik." Adik Nuo pun mengambil ayam tepung itu dan mengatakan bahwa Abang Nuo makan dulu, ujarnya yang terlihat unyu-unyu.
Melihat adiknya begitu, Nuo pun menyuapi adiknya sambil mengatakan, "Tidak apa, Dik, abang juga punya, jadi kamu makanlah." Lalu pelayan perempuan datang dan mengatakan bahwa es krim mereka sudah siap. Adik Xiaoye pun memperhatikan es krim itu dengan imutnya, lalu memakannya. Dia pun merasa es krimnya sangat enak dan bisa kalian lihat sendiri dengan ekspresi kawaiinya. Setelah itu, adik Xiaoye ingin menyuapi abangnya dengan es krim sambil berujar, "Abang, jangan kembalikan aku ke rumah itu ya. Aku tidak akan mengganggumu. Aku bisa mandi sendiri. Aku akan jadi anak baik. Aku bisa menyapu dan mengepel lantai, dan aku juga bisa cuci-cuci." Mendengar itu, Nuo sambil mengelus adiknya mengatakan, "Bukankah aku sudah bilang, mulai sekarang dan seterusnya kamu akan selalu bersamaku dan tidak akan kembali ke tempat itu lagi." Adik Xiaoye pun sangat senang mendengarnya. "Abang, aku akan jadi anak baik, benar-benar baik dan tidak nakal," ungkapnya kepada Abang Nuo. Sedangkan itu, Keke yang melihat kasih sayang antara abang dan adik ini pun bertanya kepada Nuo, "Apakah dia benar-benar adikmu? Bagaimana bisa kamu punya adik yang sangat imut dan pintar seperti dia, sangat berbeda dengan dirimu?" Nuo pun menjawab bahwa ceritanya panjang, jadi Nuo tidak bisa menjelaskannya dengan singkat. Namun kalau Keke mau atau teman-teman lupa kejadiannya, bisa melihatnya di VOD sebelumnya di channel Jep Ngedongeng atau channel Jep Nime. Hehehe. Lalu Noah balik bertanya kepada Keke, "Kamu tidak pulang untuk makan malam? Apakah Guru Sun tidak mencarimu? Jika dia tahu kamu bersamaku, aku takut jika harus menyapu taman lagi." "Ayah dan ibuku bertengkar hari ini," jawab Keke. "Sepasang suami istri yang bertengkar itu biasa," ungkap Noah ke Keke. Keke pun menceritakan bahwa sebelumnya ayah tidak merespon ibunya, tapi tidak tahu apa yang terjadi. Akhir-akhir ini mereka selalu bertengkar. "Ibuku selalu sibuk bekerja dan setiap kali dia kembali, aku merasa jika ibu selalu mengganggu ayah," ungkap Keke. Mendengar itu, Noah berujar, "Keke hanyalah seorang anak, jadi jangan terlibat dengan masalah mereka." Dasar, ayah juga mengatakan hal yang sama. Dia memberiku 50 yuan dan menyuruhku bermain dengan teman dan jangan tinggal di rumah untuk sementara. Mendengar itu, Noah langsung menjulurkan tangannya ke Keke. Keke pun bingung dengan maksud Noah. "Biaya makan, bukankah ayah memberimu 50 yuan? Traktir aku," ungkap Noah. Mendengar itu, Keke langsung menepuk lengan Noah sambil menjulurkan lidahnya dan berkata dalam mimpi, "Weh." Setelah itu, Noah mengantarkan Keke pulang ke rumah. Keke pun berterima kasih kepada Noah dan adik Xiaoye. Keke pun seperti ingin memeluk Noah. Noah menyadari juga ingin memeluk sambil mengatakan bahwa dirinya hanya mengantarkan pulang. "Aku tidak meminta apapun." Namun ternyata yang ingin dipeluk Keke adalah adik Xiaoye yang imut dan manis ini. "Ah, kamu terlalu imut. Kenapa tidak menginap di rumah kakak saja? Bagaimana?" ungkap Keke ke adik Xiaoye. Sedangkan Noah telah menjadi batu. Apakah karena efek dari Mero-Mero? Sisi. Lalu Noah mengajak adiknya untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Noah melihat sebuah mobil. Di dalam mobil itu ada 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Noah yang melihat pun menyadari bahwa dalam mobil itu ada ibunya Keke. Sen pun hanya diam tanpa kata. Keesokan harinya di rumah Nuo, adiknya pun membangunkan Nuo untuk sarapan. Nuo bertanya kepada adiknya apakah dia yang membuatnya. Adiknya pun menjawab dengan huruf U dan M plus tanda seru. "Kamu baru berumur 5 tahun tapi sudah bisa memasak," gumam Nuo. "Abang, kenapa?" tanya adiknya. "Tidak apa-apa," jawab Nuo. Nuo pun mulai memakan masakan adiknya. Nuo sangat lahap memakannya sambil mengacukan jempol kepada adiknya bahwa makanannya sangat enak dan adiknya sangat hebat. "Abang, kamu harus makan dengan cepat. Jika tidak, abang akan terlambat untuk ke sekolah," ujar adiknya. Mendengar itu, Nuo beralasan kalau dia tidak bisa pergi ke sekolah karena harus mengurusmu. Sedangkan dalam pikirannya Nuo bergumam, "Meskipun terlihat aku yang diurus adikku ini." Adiknya Nuo pun terlihat sedih. Melihat itu, Nuo bertanya, "Apa ada yang salah?" Dengan menggembungkan pipinya sebelah, adik Xiaoye mengungkapkan bahwa dirinya bisa mengurus dirinya sendiri. Dia tidak ingin merepotkan abangnya. Jika tidak, abangnya pasti akan membenci dirinya dan akan mengusir dirinya di masa depan. Mendengar penuturan adiknya itu, Nuo mengatakan bahwa dirinya tidak akan membenci adik imutnya ini. Namun adik Xiaoye masih terlihat sedih.
Akhirnya Nuo pun menyerah dan berjanji kepada adiknya itu dia akan pergi ke sekolah. Adiknya pun sangat senang mendengarnya. Singkat cerita, sepulang sekolah, Nuo pun ke parkiran sepeda untuk pulang. Melihat sepedanya tidak ada, Nuo terlihat sangat marah. "Hah, mana sepedaku?" ujarnya. Nuo lalu menghampiri Pak Tua penjaga dan mengatakan bahwa sepedanya ada yang mencuri sambil teriak-teriak. Pak Tua penjaga gundul ini hanya menanggapi dengan "Oh." Melihat Pak Tua yang terlihat lemah dan lesu, apalagi botak, "Baiklah, aku akan mencari cara untuk menemukannya sendiri," ujar Nuo. Setelah itu, Shen membawa sepeda, entah sepeda siapa, sambil berucap, "Ayo kita memancing." Nuo memarkirkan sepedanya di pinggir jalan dengan merantainya, sedangkan Nuo mengawasi dari seberang jalan. Dan benar saja ada dua orang menghampiri sepeda yang tengah Nuo parkir itu. Salah satu dari mereka pun ingin melepaskan rantai yang mengunci sepeda, sedang satunya mengawasi sekitar. Pada akhirnya mereka berdua berhasil mencuri sepeda yang Nuo parkir tadi. "Jebakanku ternyata berhasil," ucap Nuo. Nuo pun mengikuti mereka hingga sampai jalan Tangzi. Terlihat pencuri sepeda itu masuk ke sebuah tempat. Melihat itu, Nuo berujar, "Ini adalah jalan yang menjadi tempat jual beli kendaraan bekas terkenal di Jingling." Kedua pencuri itu mendatangi yang sepertinya orang yang punya tempat jual beli kendaraan bekas ini. "Barang baru ya?" ujarnya. "Ya bos, bau minyaknya sudah menghilang," ungkap salah satu pencuri. Bos pemilik jual beli kendaraan itu bertanya, "Di mana mereka menemukannya?" "Jangan khawatir bos, tempatnya jauh, ini dari SMA 8 Jingling." "Oh, kalau begitu harganya masih asli," ujar bos botak dengan luka di mata kiri. "Bos, ini terlihat bagus kan? Bisakah Anda menambahkannya?" tawar salah satu pencuri. "Jangan banyak omong kosong," ucap bos botak sambil mengasih uangnya. Tiba-tiba Nuo menggedor pagar milik bos botak. Melihat itu, bos botak berteriak, "Woi, apa yang kau lakukan bocah?" Nuo lalu mengatakan bahwa dia ingin bertanya sesuatu kepada bos botak. "Apa yang ingin kau tanyakan? Pergilah ke tempat lain," ujar bos botak. Mendengar itu, Nuo pun menghela napas sambil membawa rantai lalu membuka pagar tempat bos botak. "Kau mencari sesuatu bocah kecil," ucap bos botak. Nuo pun hanya tersenyum sambil berujar, "Bos, aku hanya ingin bertanya, di mana berangkasmu?" Mendengar niat Nuo, bos botak pun mengungkapkan identitasnya. Dia bernama Wu Dalai. "Ketika aku masih muda, aku dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena berkelahi. Tetapi aku dibebaskan setelah setengah tahun karena berperilaku baik. Saat di penjara, aku bertemu seorang pria besar. Setelah bebas dengan dukungannya, aku berdagang mobil bekas di pasar gelap dan menjual barang curian. Selama bertahun-tahun, aku mencoba berdamai dengan kenyataan bahwa aku bukan lagi seorang petarung. Karena aku menjadi semakin kejam." Bos botak pun menerjang Nuo dengan kunci entah nomor berapa. Tapi sayang, Nuo dengan sigap melilit kaki bos botak dengan rantainya. Dengan senyumnya, Nuo menarik rantai yang melilit kaki bos botak. Bos botak pun berteriak dengan kencang karena telur kehidupannya seakan-akan pecah. Bos botak pun terkapar tak berdaya. Nuo menghampiri. Bos botak pun langsung paham dan mengatakan bahwa uangnya ada di konter. Walhasil, Nuo mendapatkan uang dari bos botak dan pergi meninggalkan bos botak yang masih kesakitan. Tak membiarkan uangnya diambil, bos botak pun langsung mengambil gawainya dan menelpon anak buahnya untuk kembali ke tempatnya sekarang. Sementara itu, Nuo tengah berada di sebuah warung dan memesan nasi goreng dan beberapa pangsit ke pak penjual. Lalu Nuo menghitung uang dari bos botak yang kisaran 50.000 yuan lebih. Pikir Nuo ini sangat lumayan. Nuo pun tengah asik menyantap makanannya. Tiba-tiba di seberang jalan sebuah mobil datang. Banyak orang yang turun dari mobil itu. Ternyata Nuo tengah asik makan berada di seberang tempat bos botak. Lalu Nuo memesan lagi, namun kali ini dia meminta untuk dibungkus 8 bakpao. Orang-orang yang keluar dari mobil tadi tergesa-gesa menghampiri bos botak dan menanyakan keadaannya. Bos botak pun memerintahkan orang-orangnya untuk menemukan Nuo karena dia sangat ingin menghabisi bocah kurang ajar itu. Pikir bos botak, dia sudah mencuri uangku. Uang itu seharusnya untuk membeli sepeda motor untuk 2 hari ke depan. Orang-orangnya menanyakan kepada bos botak bagaimana ciri-ciri orang yang akan mereka cari. Bos botak menjelaskan bahwa dia hanya anak remaja, terlihat biasa saja.
Apakah dia rambutnya berwarna perak? Ujar salah satu orangnya. Ya, benar sekali. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Ujar bos botak. Itu bos, apakah dia terlihat seperti itu? Dengan sangat santainya, Nuo kembali ke tempat bos botak. Melihat Nuo datang lagi, bos botak sangat marah sambil mengatakan, bajingan, beraninya kau kembali ke sini. Hehehe, aku tidak bilang jika akan pergi. Lagi pula kendaraanku masih di sini. Aku tadi hanya keluar untuk membeli makanan, ungkap Nuo. Mendengar itu, bos botak makin tambah marah dan langsung memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap Nuo lalu menghabisinya. Melihat itu, dengan santainya Nuo hanya tersenyum. Pintu gerbang berhasil mereka kunci agar Nuo tidak bisa kabur, lalu mereka pun mengepung Nuo. Salah satu orangnya bos botak menyerang Nuo dengan kunci yang juga entah nomor berapa. Tapi dengan mudah Nuo menangkap tangannya, memutarnya. Bam! Tangannya pun dipatahkan oleh Nuo. Melihat itu, bos botak pun keringat dingin. Lalu Nuo mengambil kunci yang sampai ini nomornya tidak diketahui dan juga tidak perlu diketahui. Berjalan dengan santainya menghampiri bos botak. Sepuluh detik kemudian, orang-orang bos botak sudah dibantai Nuo semua. Sedangkan bos botak mendapatkan benjol yang begitu besar. Pikir bos botak, sudah berakhir. Aku memilih lawan yang salah. Dia adalah monster. Bang, kamu tahu jika kami salah. Semua ini hanya salah paham kan? Ucap bos botak ke Nuo. Ayolah, daripada mengumpulkan banyak orang untuk mencariku, kenapa kau tidak selesaikan sekarang juga? Aku akan memberimu waktu untuk memanggil bawahanmu. Dan aku tidak akan melakukan apapun sampai mereka tiba. Bagaimana? Tantang Nuo ke bos botak. Mendengar tantangan dari Nuo, bos botak pun menangis dan mengakui kesalahannya. Dia pun memohon-mohon agar diampuni. Dan juga masih ingin membuka pintu untuk berbisnis. Bos botak pun mengungkapkan bahwa Nuo bawalah semua uangnya dan mereka tidak akan mengejar lagi. Ini hanyalah masalah sepeda, ini bukan masalah besar kan? Mendengar itu, Nuo tersenyum sambil berujar bahwa dia sudah lelah mengendari sepeda. Temukan kendaraan yang lebih cocok untukku. Itu mudah sekali bang, asalkan kau puas, ungkap bos botak. Lalu bos botak mengajak Nuo ke garasinya dan mengatakan bahwa dia minggu lalu baru membelinya dan baru saja dicat. Masih terlihat seperti baru. Barang original, tidak ada satupun di negeri ini yang mempunyainya, ujar bos botak sambil memperlihatkan motor yang sangat kece. Jadi apakah abang menyukainya? Tanya bos botak. Nuo hanya terdiam melihat, lalu bergumam bahwa dia tidak mempunyai helm. Bos botak pun tadinya sangat takut kalau Nuo tidak menyukainya, tapi ternyata hanya masalah helm. Bos botak pun mengatakan bahwa dia mempunyai helmnya juga, bahan serat karbon dan kacanya anti kabut. Motor dan helm ini awalnya tidak berencana untuk kujual. Aku menyimpannya sendiri dan juga aku tidak pernah menggunakannya. Bang, kau bisa mengambilnya, ungkap bos botak. Nuo pun menerimanya dengan senang hati sambil mengungkapkan, sebenarnya dia awalnya ingin memaafkan bos botak, tapi menurut Nuo sepertinya dia selalu bermasalah dengan orang-orang yang mencukur rambutnya sampai botak. Contohnya dirimu, apa gunanya membotaki rambut dan menakuti anak-anak yang ada di jalanan? Mendengar penuturan Nuo, bos botak menangis lagi dan menjelaskan, dia juga tidak ingin botak, hanya saja rambutnya rontok dengan sendirinya. Setelah itu, Nuo mengendari motornya dengan sangat kerennya sambil mengepol-ngepol. Brum, 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 brum. Nuo lalu melihat ada Keke tengah berjalan dan langsung ngegas motornya. Cihit. Nuo pun berhenti di hadapan Keke. Menyadari ada seseorang menghadangnya, Keke pun mengatakan, apa yang ingin kau lakukan? Asal kau tahu, ini adalah area sekolah. Aku bisa memanggil seseorang jika kau macam-macam. Mendengar itu, Nuo membuka helmnya. Hai, ujar Nuo ke Keke. Melihat orang yang menghadangnya adalah Nuo, Keke terkejut, lalu bertanya, kamu dari mana? Bagaimana kamu mendapatkan motor ini? Nuo pun tidak menjawab pertanyaan Keke, malah meminta Keke untuk memakai helmnya dan mengantar Keke berkeliling, lalu membawa kembali Keke sebelum guru Sun selesai lembur. Tapi Keke malah bertanya lagi kenapa Nuo berkendaraan di hari dingin seperti ini? Lagi-lagi Nuo mengalihkan pembicaraan. Hei, brosmu cantik, ujar Nuo. Melihat mata Nuo yang melihat kemana-mana, Keke pun bergumam, kemana kamu melihat? Hehehe, dari mana bros itu? Tanya Nuo lagi. Keke menjawab dan menjelaskan bahwa bros ini dari teman ibunya. 2 hari yang lalu, ibunya mengajak Keke makan malam dengan beberapa temannya dan Keke diberi bros oleh paman teman ibunya.
Bros ini tidak murah kan? Tanya Nuo lagi. Keke menjawab bros ini katanya tidak berharga. Ibu juga setuju untuk menerimanya. Sedangkan dalam pikirannya Nuo mengatakan, jika Keke tidak tahu, maka ibunya juga tidak akan tahu. Itu sebenarnya adalah bros Van Sleep dan Arthur. Bros seharga 5 digit. Di zaman ini disebut tidak berharga. Baiklah, jika kamu tidak mau naik, ujar Nuo sambil mengeluarkan sesuatu dari jaketnya dan memberikannya kepada Keke. Apa ini? Tanya Keke. Makanan enak, jawab Nuo. Setelah itu, Nuo menaiki motornya lagi dan berpamitan ke Keke. Brum, 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 brum. Sedangkan Keke berpikir bahwa Nuo menutupi makanan yang diberikannya dengan dadanya agar tidak dingin. Dan itu membuat muka Keke merah karena selalu dibuat baper oleh Nuo. Di sisi lain, tepatnya di rumah Li Yingwan. Yingwan memandangi dirinya di cermin sambil latihan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Li Yingwan dan saya senang datang ke sini, ujar Yingwan berulang-ulang. Apakah yang akan dilakukan Li Yingwan?